Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang struktur otot dan rangka. Nah, sebelum itu, kami perkenalan dulu ya. Yang pertama, Delsiana Malo. Yang kedua, Claudia Morista Samapati. Yang ketiga, Elfrida LK. Dan yang keempat, Deborah Junita Venotaba. Oke, langsung saja ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan struktur otot dan rangka? Nah, pengertian otot sendiri merupakan alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan melakukan relaksasi. Otot memiliki 3 jenis sifat, yaitu yang pertama, kontraktilitas. Otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas. Otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dan yang ketiga, elastisitas. Kemampuan otot untuk bisa kembali ke ukuran semula. Selanjutnya, karakteristik otot rangka. Pada umumnya, otot melekat pada rangka. Kerja otot dipengaruhi oleh saraf sadar atau sensorik somatik, sehingga aktivitasnya dapat dikendalikan. Aktivitasnya lebih cepat tetapi mudah lelah. Bentuk serabut otot panjang, silindris, tidak bercabang. Jumlah nukleus banyak dan terletak di pinggir. Mempunyai pita atau garis melintang atau berlurik, sehingga disebut otot lurik. Fungsi utama otot yaitu mengontrol pergerakan rangka. Selanjutnya, struktur dasar otot rangka. Struktur dasar otot rangka yang pertama, ventrikel atau empal, bagian tengah otot yang mengembung. Yang kedua, tendon, bagian kedua ujung otot yang bersifat liat dan keras yang melekat pada tulang. Yang ketiga, insersio, tendon yang melekat pada bagian rangka yang dapat digerakkan. Yang keempat, origo, tendon yang melekat pada bagian rangka yang tidak dapat bergerak. Nah, yang berikut ada otot-otot anterior. Yang pertama ada otot frontalis, berfungsi untuk mengerutkan dahi dan mengangkat alis mata. Yang kedua, orbicularis oculi, berfungsi untuk menutup mata atau mengerdip. Yang ketiga ada zygomaticus, berfungsi untuk menaikkan sudut mulut atau tersenyum. Yang berikut ada masseter, berfungsi untuk mengatupkan rahang atas atau bawah. Yang berikut ada orbicularis oris, untuk mengatupkan dan menjulur atau menonjolkan bibir. Yang berikut ada external obliqui yang berfungsi untuk memapatkan perut dan memutar badan. Yang berikut ada rectus abdominis yang berfungsi untuk menekuk tulang belakang. Kemudian ada pectoralis major berfungsi untuk menarik lengan arah dada. Ada deltoid yang berfungsi untuk menarik dan mengangkat lengan menjauhi sumbu tubuh. Yang berikut ada biceps brachii untuk menekuk lengan bawah dan memutar tangan. Yang berikut ada abductor longus berfungsi untuk mengangkat paha ke arah sumbu tubuh. Yang berikut ada sartorius berfungsi untuk memutar paha. Kemudian ada flexor digitorium berfungsi untuk menekuk jari kaki. Dan yang terakhir ada extensor digitorium untuk merentangkan atau meluruskan jari kaki. Yang berikut dapat kita lihat ada gambaran otot-otot yang ada pada tubuh manusia. Kita mulai dari yang pertama pada bagian kepala itu ada facial muscles, kemudian turun ke bawah ke bagian leher ada sternocleidomastoid dan ada platysma. Lalu kita berpindah ke area bahu ada trapezius, ada clavicle, deltoid, terus ke bagian tangan menuju ke jari ada pectoralis major, ada biceps brachii, ada brachialis, ada wrist and finger flexors. Kemudian kita beralih ke bagian perut ke bawah, yaitu ada latissimus dorsi, kemudian ada rectus abdominis, ada linea alba, external oblique, gluteus medius. Lalu kita terus ke bagian paha menuju ke arah kaki. Yang pertama ada gracilis, ada sartorius, ada quadriceps femoris, di bagian lutut ada patella, lalu ke betis ada soleus. Kemudian dapat kita lihat juga ada otot-otot posterior. Yang pertama ada otot occipitalis yang berfungsi untuk menggerakkan kulit kepala belakang. Kemudian ada sternocleidomastoid berfungsi untuk memutar kepala ke samping, menekuk leher dan kepala.
Ada trapezius yang berfungsi untuk meluruskan posisi kepala, mengangkat bidang bahu bagian belakang mendekati sumbu tubuh. Kemudian ada latissimus dorsi yang berfungsi untuk menarik dan menurunkan lengan ke arah sumbu tubuh. Ada triceps brachii untuk meluruskan dan merentangkan lengan bawah. Ada flexor carpi yang berfungsi untuk menekuk tangan. Extensor carpi untuk meluruskan tangan. Flexor digitorium untuk menekuk jari. Extensor digitorium untuk meluruskan jari. Kemudian ada gluteus medius yang berfungsi untuk menggerakkan paha menjauhi sumbu tubuh. Ada gluteus maximus yang untuk meluruskan dan merentangkan paha. Ada hamstring untuk menekuk kaki dan meluruskan paha atau sendi panggul. Dan yang terakhir ada gastrocnemius yang berfungsi untuk menekuk kaki atau berjinjit. Nah, sekarang ada tampilan gambar-gambar otot pada organ manusia dari tampak belakang. Yang pertama kita mulai dulu dari bagian kepala, ada occipitalis, kemudian turun ke bawah ada sternocleidomastoid, terus ke bawah ada trapezius, di area punggung ada deltoid, lalu kita terus ke bawah ke area lengan ada teres minor, teres major, latissimus dorsi, extensor carpi radialis, dan tensor fascia latae. Kemudian di tangan bagian kanan ada triceps brachii, kemudian ada flexor carpi ulnaris, extensor digitorum, extensor carpi ulnaris, gluteus medius, gluteus maximus. Kemudian kita turun lagi ke bagian kaki, ada adductor magnus, ada namanya gracilis, semitendinosus, biceps femoris, gastrocnemius, soleus, calcaneal tendon, dan yang terakhir ada calcaneus. Selanjutnya yaitu struktur anatomi otot rangka. Di dalam struktur anatomi otot rangka ini terdapat apa aja sih? Di dalam struktur anatomi otot rangka ini terdapat 5 macam filamen aktin dan filamen miosin. Yang pertama yaitu ada 1 berkas otot rangka, yang kedua ada serabut, yang ketiga ada otot, yang keempat ada myofibril, dan yang kelima ada sarkomer. Berikut adalah gambar dari muscle dan vesicle. Yang pertama, kita melihat gambar dari muscle secara keseluruhan, yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tendon, lalu ada diphthesia, ada skeletal muscle, ada arteri, vein, nerve, fascicle, endomysium, muscle fiber, ada epimysium, dan perimysium. Kita bisa lihat bahwa fascicle ketika otot secara keseluruhan itu terdapat di bawah arteri, vein, nerve, dan perimysium yang berbentuk bulat memanjang. Lalu ketika dipisahkan dan menjadi vesicle saja, hanya terbagi menjadi vein, nerve, arteri, perimysium, nuclei, muscle fiber, dan endomysium saja. Selanjutnya ada gambar dari surface membrane of muscle fibrae. Di dalam surface membrane of muscle fibrae terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berada di sebelah kanan ada T-tubule, ada myofilaments, ada segments of sacroplasmic reticulum, lalu di sebelah kiri ada triads, ada lateral sacs, ada Z-disc, dan yang berada di tengah-tengah ada M-lines, ada HA bands, lalu di sisi kiri dan kanan ada I band. Struktur serabut otot. Unit struktural jaringan otot ialah serabut otot yang berdiameter dari 0,01 sampai 0,1 mm dan memiliki panjang dari 1 sampai 40 mm. Dan serabut otot ini disusun oleh myofibril yang berdiameter dari 1 sampai 2 mikrometer dan memiliki fungsi sebagai kontraksi dan relaksi. Myofibril terdapat di dalam sarkolema dan sarkoplasma, di mana sarkolema ini merupakan membran plasma dari serabut otot, dan sarkoplasma merupakan sitoplasma dari serabut otot. Pengertian dari myofibril itu apa sih?
pengertian dari myofibril yaitu sekelompok protein panjang yang merupakan penyusun utama dari sarkolema menjadi tampak seperti pita gelap atau bisa disebut dengan miosin dan pita terang atau bisa disebut dengan aktin yang bersilangan. Dan di dalam struktur serabut otot ini, selain myofibril juga terdapat glikogen. Glikogen ini disimpan di dalam jumlah banyak yang berfungsi sebagai sumber energi. Lalu juga ada mioglobin. Mioglobin ini merupakan pigmen merah yang menyimpan oksigen untuk aktivitas otot, dan ada juga retikulum sarkoplasmik atau bisa disingkat dengan SR yang merupakan retikulum endoplasma halus yang membentuk jejaring menyelubungi myofibril menjadi kalsium reservoir. Dan ada juga kalsium mengaktifasi kontraksi otot. Dan ada juga sarkomer, dan yang terakhir adalah unit kontraktil fungsional dan serabut otot. Selanjutnya yaitu struktur sarkomer. Struktur sarkomer dibagi menjadi 3 struktur. Struktur yang pertama, sarkomer terdiri dari filamen tebal dan filamen tipis. Sarkomer juga terdiri dari protein yang menstabilkan posisi filamen tebal dan tipis. Selain itu juga, sarkomer juga terdiri dari protein yang mengatur interaksi antara filamen tebal dan tipis. Lalu struktur yang kedua, yaitu terdapat pita gelap atau pita atau bands anisotropik dan pita terang atau pita atau bands isotropik. Lalu struktur yang ketiga, terdapat filamen tebal di tengah sarkomer pita A dan terdapat 3 bagian, yaitu garis M, zona H, dan zona overlap. Berikut ini merupakan gambar dari struktur sarkomer. Di dalam gambar struktur sarkomer ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada tropomyosin, ada G-actins, ada F-actins, ada active site, dan ada troponin kompleks. Dan jika kita lihat lebih detail lagi, ada myosin molekul yang terbagi menjadi tail dan head. Selanjutnya, ini juga merupakan gambar dari struktur sarkomer, di mana pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di dalam struktur sarkomer terdapat M-line atau garis M yang berada atau terletak di tengah-tengah sarkomer. Dan di dalam struktur sarkomer juga terdapat 2 miofilamen, yaitu thick miofilamen atau miofilamen tebal dan thin miofilamen atau miofilamen tipis, di mana thick miofilamen atau miofilamen tebal ini berwarna kuning, sedangkan thin miofilamen atau miofilamen tipis itu berwarna merah. Berikut mekanisme kerja otot rangka. Setelah proses neuromuskular terjadi, potensial aksi akan menyebar ke seluruh membran plasma sel otot atau disebut sarkoilema. Kemudian ia akan merambat ke tubulus T. Pada saat potensi akhir merambat, akan mengalami kontraksi sehingga ia akan dideteksi oleh reseptor dari hidropiridin pada tubulus itu sendiri. Kemudian akan menyampaikan ke protein kaki yang ada di retikulum sarkoplasma. Jika sudah disampaikan bahwa ada potensial aksi pada tubulus T, maka retikulum sarkoplasma ini akan mengeluarkan ion-ion kalsium, sehingga membuat perubahan pada protein kontrol otot, yaitu terutama pada filamen tipis. Efeknya yaitu kalsium akan menempel pada filamen tipis yang tepatnya pada molekul troponin. Karena melekatnya kalsium ini membuat perubahan susunan pada filamen tipis, yaitu molekul troponin dan tropomyosin akan bergeser dari yang tadinya menutupi sisi aktif dari aktin, lalu ketika kalsium berikatan, ia akan membuka sisi aktif dari aktin ini, sehingga myosin akan melekat pada sisi aktif dari aktin. Lalu terjadi kayuhan kuat, ini yang ditangani oleh energi yang disediakan oleh ATP.
Kemudian filamen tipis akan bergerak ke bagian medial dari miosin. Karena menggerakkan filamen tipis menuju tengah miosin, sehingga serat otot menjadi lebih pendek. Setelah itu, dia akan kembali melepas aktin, tetapi jika masih ada kalsium, maka akan mengulangi lagi dari miosin melekat, lalu dikayuh, kemudian dilepas, dan seterusnya, secara berurutan sampai ke medial. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.